Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-44 dari Front End. Jadi tiap Senin insya Allah saya upload review atau komentar saya terhadap suatu toko atau suatu bisnis yang dari sisi front end yang kita bisa sama-sama cek. Jadi ini apa ya, studi kasus teman-teman. Ini studi kasus buat saya senang banget sama konten ini ya, karena saya studi kasus untuk bisnis sendiri dan saya bikin kontennya sambil menyelam minum air. Lalu buat teman-teman yang mau tokonya di-review atau dibedah dari sisi front end, bisa isi Google Form di deskripsi di bawah. Atau yang mau bayar tapi bukan dari front end. Kalau bayar dari sisi dalam-dalamnya nanti saya bedah, saya sama tim saya bedah, itu bayar ada di website. Detailnya seperti apa cek aja di website. Itu kalau mau dibedah yang lebih dalam. Jadi bukan hanya front end, dari front end, seller center, atau mungkin Facebook Ads-nya, atau mungkin laporan keuangannya. Oke, insya Allah kalau segmen ini setiap Senin jam 19.30 kita studi kasus. Oke, kita lanjut mulai. Yang mau saya bedah, yang mau saya komentari adalah My Pertamina App. Berapa bulan ya? 6 bulan lalu ya? 6 bulan lalu Pertamina App mengguncang kita ya. Setahun lah kayaknya, setahun lalu mengguncang kita. Oh, kita harus download, harus ngeprint dan lain sebagainya. Sekarang apa kabarnya sih si My Pertamina App? Di HP saya udah nggak ada My Pertamina App. Nggak tahu di HP istri saya ada nggak ya. Yang jelas udah nggak pernah dibuka lagi ya rasanya. Ada yang masih pakai My Pertamina App itu untuk apa ya? Apakah untuk daftar BBM bersubsidi saja atau gimana? Saya belum tahu, belum cek lebih detail. Ada yang masih dicek gak sih sebenarnya waktu isi bensin ya? Waktu isi bensin mobilnya dicek ini masuk atau enggak? Kalau saya perhatikan si abang-abang itu masih ngecek ya, ngeceknya di plat nomor. Jadi langsung dia input plat nomor, bukan lagi scan barcode. Waktu itu kan lumayan rempong ya, kita harus ngeprint lah, harus siapin barcode lah. Ada yang sampai ditempel di jendela. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu lagi. Jadi cukup sih abangnya itu masukin input plat nomor. Saya rasa sih masih, jadi masih dicek. Cuman saya udah nggak pakai lagi dan ya begitulah. Saya yakin ini mahal. My Pertamina App ini bikinnya pasti susah aja bukan main. Jadi lalu saya berpikir, ini kan BUMN ya, jangan-jangan BUMN hobi banget buang-buang uang. BUMN kan uangnya tak terbatas ya, uangnya tak terbatas. Dan saya penasaran aja apps-nya BUMN itu siapa sih yang juara. Lalu saya coba cek nih, pakai pakai apa ya, ngebandingin rating aja nih. My Pertamina Apps di Google Play ratingnya 2,7 teman-teman, 2,7 rendah. Dan saya nanti geser dulu juaranya terakhir. Living by Mandiri 3,6 ratingnya. Ini di Google Play ya. Ini untuk Android. BCA Mobile, BCA bukan BUMN, cuma saya nanti ngebandingin sama BCA, tapi nanti dulu. BSI Mobile yang kemarin sempet down beberapa hari ternyata masih lebih baik daripada My Pertamina App 3,9. My Pertamina App 2,7, BSI Mobile 3,9, masih masih lebih baik daripada Mandiri pula. Luar biasa ya BSI Mobile ya. Lalu BJB Digi, nah BJB Digi ini bukan BUMN ya, tapi BUMD ternyata ya lumayan lah 3,7 ratingnya. BJB Digi ini bank BJB ya. Dia banknya bank listing kok, bank sudah IPO, artinya sudah bank nasional, cuman milik BUMD Jawa Barat. Lalu saya bandingin sama BCA Mobile, ternyata BCA Mobile 4,2. Padahal BCA Mobile, kalau teman-teman buka BCA Mobile kan tampilannya nggak sekeren Living Living by Mandiri ya. Living by Mandiri ada gambarnya keren gitu, ada apa ya, ada splash suatu warna kuning dan biru. Oh, keren lah, gambarnya keren, terus fiturnya kayaknya bagus. Tapi dibandingin BCA Mobile yang saya lihat kayak jadul ya, kayak kayak ala kadarnya. Yang penting speed, terus terus ada lampu indikator, jangan dulu dipencet sebelum hijau katanya. Dan ratingnya 4,2, masih lebih baik daripada si Living by Mandiri. Living by Mandiri 3,6, BCA Mobile 4,2. Apalagi dibanding My Pertamina App. My Pertamina App 2,7. Dan ternyata juaranya adalah BRI Mobile, teman-teman. BRI Mobile, lihat nih, yang rating 4,4 dari 1 juta votes. Oh, saya belum pernah pakai sih, tapi ya sudah. Kalau ternyata memang ini yang tertinggi dari apps-apps luncurannya BUMN, ya nggak aneh. Karena BRI waktu pandemi ya, saya belum cek lagi, adalah perusahaan terprofit se-Indonesia. BRI Mobile keren keren 4,4. Mungkin karena banyak yang ini juga ya, apa yang PPODB itu ya, yang
Yang tarik tunai pinggir jalan itu yang nggak tahu lah. Yang jelas keren. BRI salut. Kita lihat si My Pertamina 2,7. Kecil sekali ratingnya. Oke, jadi siapa juaranya? BRI Mobile. BRI Mobile. Wah kan nggak apple to apple dong, usernya kan beda dan ya iya memang nggak ada apple to apple yang sempurna, cuman kan itu wisdom of the crowd ya. Karena yang rating bukan 1 2 ekor teman-teman, yang rating ini 300.000 orang. Living by Madrid 400.000 orang, udah di atas 100.000 itu ya udah kelihatan secara statistik ya. Kalau distribusi normal kalau nggak salah minimal 1.000 ya. Apalagi ini 100.000 berarti sudah valid, sudah valid. Artinya kalau misalkan My Pertamina app mau ngedongkrak aplikasinya jadi rate jadi 4 misalkan ya, berarti selisih 1,3 dari 300.000 voters ini, selanjutnya 300.000 voters lagi harus harus ngasih 4. Kan nggak mungkin, nyaris nggak mungkin, berat banget buat si My Pertamina app. Jadi memang tidak apple to apple, tapi ini sudah wisdom of the crowd. Ini bahasa bahasa ngarangnya teman-teman. Oke, lalu itu juaranya BRI Mobile. Lalu kita fokus lagi ke My Pertamina app. Ini yang masih komentari. Mahal, saya yakin pasti ya. Saya yakin pasti mahal tuh bikinnya. Karena waktu waktu saya pernah pertama buka tuh kalau nggak salah mau bikin kayak super app gitu. Bisa belanja juga, bisa QRIS juga, bisa bisa apa lagi ya? Macem-macem lah, bukan hanya soal isi bensin bersubsidi. Yang jelas macam-macam My Pertamina app ini. Mahal, saya yakin pasti. Berguna untuk end user, saya rasa tidak berguna. Karena apa? Saya nggak pernah buka. Kalau ternyata berguna kayak Peduli Lindungi gitu sebelumnya, itu kan berguna ya. Dipaksa berguna buat kita. Jadi kita harus buka. Kita harus buka untuk masuk ke mana untuk vaksin kita harus buka. Berguna meskipun dipaksa. My Pertamina berguna? Tidak, karena saya udah nggak pernah pakai. Terhitung gagal atau tidak? Oh, belum tentu. Karena apa? Yang kita tahu kan dari sisi user ya, dari sisi kita sebagai pengguna pengguna mobilnya ya. Kalau dari sisi si bisnis My Pertamina Pertaminanya kita nggak tahu. Mungkin saja dengan My Pertamina kan eh SPBU itu jadi terbaca apanya gitu, terbaca pergerakan apanya. Yang jelas saya sih yakin sih abang-abang SPBU itu masih input input plat nomor kita, dan itu pasti database-nya langsung kekirim ke Pertamina Pusat. Dan gak semua SPBU itu punya Pertamina teman-teman, ada yang franchise juga, ada yang Pertamina langsung ke Pertaminanya, ada yang tidak. Jadi mungkin aja secara apps, secara globalnya itu apps itu mungkin memberikan dampak positif terhadap bisnisnya Pertamina, tapi untuk end user tidak. Mahal pasti, ini komentar saya. Oke, dan intinya sebenarnya saya mau komentar kalau startup, ini untuk startup jangan langsung mikirnya app. Jadi kalau mau bikin startup, berpikir oh saya harus bikin app biar kayak Bukalapak, biar kayak Shopee, biar kayak Tokopedia, biar kayak Gojek super app. Oh, jangan langsung berpikir kayak itu. Karena apa? Pertamina aja kurang berhasil dalam tanda kutip. Pertamina yang uangnya banyak banget, yang ngegaji orangnya mahal banget, yang apa, barang yang dijualnya adalah barang yang sangat berguna buat, bukan apa ya, untuk khalayak banyak ya. Minyak air dan gas bumi adalah milik negara, bukan milik Pertamina. Jadi banyak banget apa, kurang berhasil. Itu resource-nya banyak banget, kurang berhasil, apalagi startup yang hanya punya ide mungkin, yang hanya punya semangat mungkin. Jadi saran saya, selama masih bisa pakai WhatsApp, WhatsApp aja dulu. Selama bisa pakai spreadsheet, Google Sheet atau Excel, spreadsheet atau Excel aja dulu. Nanti kalau sudah banyak traction-nya, sudah market fit, MVP-nya, kalau bahasa startup ya MVP-nya sudah oke, sudah diterima market, sudah market fit, baru berpikir untuk app. Dan app-nya pun pelan-pelan, jangan langsung native, jangan yang langsung super app, tapi bisa dimulai dengan web app, atau ya web app ya, yang gampang web app. Oke, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ngalor ngidul saya tentang si My Pertamina app. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat dari apa yang saya omongin ini. Jika tidak, saya mohon maaf. Jika iya, alhamdulillah. Dan jangan lupa subscribe. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.